Tingkatan zikir. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang tingkatan zikir. Ada zikir lisan, zikir jiwa, zikir hati, zikir roh, kemudian zikir akhfa khafi. Allah telah memberi hidayah kepada orang-orang yang berzikir mengingatnya menuju tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan zikir. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 198. Afdalu ma aqulu ana wa ma qalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang kau ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap makhluk memiliki martabat khusus dalam zikir, baik dengan suara keras maupun pelan. Pada tahap awal Allah menunjuki mereka menuju zikir lisan, kemudian menuju zikir jiwa, kemudian menuju zikir hati, kemudian menuju zikir ruh, kemudian menuju zikir sirri dan menuju zikir kahfi, dan kemudian menuju zikir akhfa khafi. Ya, jadi di sini setelah zikir ruh, ya, di sini ada zikir sirri, kemudian zikir kafi, ya, karena di sini nih cetakannya ini nggak ke baca tulisannya ya, kosong nih, ya, jadi makanya dijelasin di sini. Dan kemudian menuju zikir akhfa khafi. Jadi ada tingkatannya, ada, kalau kita lihat di sini ada 7 tingkatan, ya. Zikir lisan, seakan-akan dengan zikir ini si hamba mengatakan hatinya pada zikrullah yang ia lupakan. Kemudian zikir jiwa adalah zikir yang tidak terdengar dengan huruf dan suara, tetapi terdengar dengan rasa gerak dalam batin. Zikir hati adalah perhatian hati terhadap segala sifat mulia dan indah yang ada di dalam domirnya. Adapun buah dari zikir ini adalah penyaksian terhadap cahaya-cahaya tajalli sifat-sifat Allah. Zikir sirri adalah perhatian terhadap ketersingkapan rahasia-rahasia ilahi. Ya, zikir sirri adalah perhatian terhadap ketersingkapan rahasia-rahasia ilahi. Zikir kahfi adalah perhatian terhadap cahaya-cahaya keindahan zat ahadiyah di tempat yang disenangi di sisi Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadirin, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 55. Zikir akhfa kahfi adalah melihat hakikat kebenaran sejati, padahal tidak ada yang dapat melihatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah alam tertinggi dan tujuan yang paling akhir. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
Perlu Anda ketahui bahwa ada satu jenis roh yang lebih lembut dibandingkan semua jenis roh lainnya. Roh tersebut bernama bayi maknawi. Itulah latifah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua tingkatan ini, para sufi menyatakan bahwa roh yang satu ini tidak dimiliki oleh setiap orang, tetapi hanya dimiliki kalangan khusus. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang meletakkan roh itu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 15. Roh bayi maknawi ini adalah penghuni alam qudrah dan menyaksikan alam hakikat yang tidak akan pernah menoleh sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirati wal akhiratu haramun ala ahli ad-dunya wa huma haramani ala ahli Allah. Dunia haram bagi ahli akhirat. Akhirat haram bagi ahli dunia. Tetapi keduanya, dunia dan akhirat, haram bagi ahlillah. Hadis rawahu Dailami. Ya. Jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperjalankan tubuh di atas jalan yang benar dengan mematuhi semua hukum syariat, baik siang maupun malam. Jadi, melanggengkan zikrullah adalah sebuah kewajiban mutlak bagi para pencari Tuhan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surah Al-Imran, surah ke-3 ayat 191. Yang dimaksud berdiri dalam ayat ini adalah siang, yang dimaksud duduk adalah malam, yang dimaksud berbaring adalah di saat sulit, mudah, sehat, sakit, kaya, miskin, mulia, abadi, dan lain sebagainya. Inilah tingkatan zikir yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Zailani di dalam kitab Sirah Asrar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa mengambil hikmah dari isi kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.